Semoga kami selalu bijaksana dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Semoga Kirana selalu membimbing kita dari segala menuju ke cahaya terang. Kami kata bahwa untuk kita Pak, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salut, salut, salut. Oke, selamat sore, Sukihoto, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Amitabha. Oke, hari ini saya akan berbicara tentang perbuatan baik. Jadi dalam agama Buddha, ini langsung aja ya. Dalam agama Buddha melakukan perbuatan baik itu bisa dilakukan melalui tiga pintu, yaitu dari pikiran kita, dari ucapan dan perbuatan yang kita lakukan. Biasanya kalau kita sebelum melakukan apa-apa kan dipikirkan dulu ya kan. Kita harus memikirkan hal-hal yang baik, baru apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan adalah hal yang baik. Jadi saya akan menceritakan tentang kisah yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan karma buruk yang dilakukan melalui ucapan. Jadi di zaman Buddha Kassapa, jadi kan ajaran agama Buddha yang kita pelajari ini adalah ajaran Buddha Sakyamuni, Buddha Gautama. Ya, pernah dengar Sakyamuni kok? Ya. Nah, jadi sebelum adanya Buddha Sakyamuni itu, Buddha sebelumnya itu ada namanya Buddha Kassapa. Jadi di zaman Buddha Kassapa itu ada dua orang biku. Jadi dua orang biku ini tinggal dalam satu vihara. Mereka itu waktu jadi umat sebelum jadi kalau setiap pagi itu mereka pindah patah itu pernah dengar ya. Jadi kalau pagi-pagi itu yang alias dia akan mengumpulkan dana makan. Jadi dia akan keluar ke masyarakat ya, pernah lihat ya, nanti warga akan memberikan makanan yang dimasukkan ke patahnya gitu. Jadi pada suatu hari ziarah mereka itu didatangi oleh seorang biku, tapi dia mau datangin ke tempatnya mereka. Cuma jadi mereka bertiga lah ya. Ketika mereka bertiga, jangan omong kosong, jangan bicara kasar. Ya, ucapan baik itu. Kita katakan atau mengucapkan kata-kata yang kasar itu menyinggung orang lain. Misalnya kita karena dendam sakit hati sama dia, ketika kita bertengkar, kita ngomong yang kasar, ya kan? Cakap kotor, itu tidak boleh. Kita jagalah ucapan kita. Sakit hati orang lain itu kita tidak tahu batin dia itu bagaimana. Semakin seseorang itu bagus tinggi itu karena kita dulu loh. Mengerti ya? Kalau dia rajin lelaki, mungkin ya suka orang yang suka kasih, suka baca parita, suka meditasi, berarti kan bagus silanya. Itu harus lebih hati-hati lagi. Kita harus menjaga sikap, kita harus menjaga ucapan kita. Jangan kita berpikir itu tidak ada efeknya. Semua ada. Kita tidak tahu kapan karma itu datang. Iya. Ya kan? Jadi kita jagalah ucapan kita. Yang kita sampaikan itu adalah hal-hal yang baik saja. Jadi kalau misalnya teman kita ada salah, kita bisa menasihati dia. Ya tidak usah diomongin ke orang, ya kan? Tadi dia gini-gini. Nanti orang lain jadi ikutan benci. Nah, orang
lebih bagus kalau nggak ada topik ya udah diam aja. Tapi kalau ada hal-hal yang lain mau disampaikan boleh. Ya mungkin seperti itu. Jadi mulai hari ini kita harus jaga ucapan kita. Jangan kasar, jangan suka menyinggung perasaan orang lain. Mungkin bagi kita nggak punya sakit hati. Tapi kan kita nggak tahu apa yang melibatkan dia, apa yang ada di pikiran dia. Karena gara-gara ucapan yang salah, kadang-kadang bisa saling bunuh-bunuhan, ya kan? Begitu. Apakah ada yang terus bertanya sampai di sini? Ayo, atau sama gue. Mana tahu ada sesuatu kasus yang jadi beban pikiran seperti itu. Mungkin ada yang nggak bisa bahasa Indonesia ya? Oke, aku boleh aja. Nggak ada. Oke, jadi sampai di sini aja ya. Dari drama kita tentang ucapan yang benar, yang bagus ya. Jadi mulai hari ini kita jagalah ucapan kita, bicaralah yang baik-baik saja, ya kan? Itu ada cerita-cerita banyak lagi. Jadi saya cuma ambil satu contoh aja, sebenarnya ceritanya banyak lagi. Jadi makanya dalam agama Buddha, bagaimana seseorang mencapai tingkat kesucian itu, dia harus melaksanakan yang namanya sila, sila dan samadhi. Jadi suatu hari kita akan jadi bijaksana. Oke, sampai di sini ya. Semoga setelah kita tadi membaca Paliha, mendengarkan seri dharma, nanti kita akan adakan makan malam bersama. Jadi kita akan melimpahkan jasa ya. Oke, mari kita anjali jasa kebajikan yang kita lakukan bersama pada sore hari ini dapat kita limpahkan kepada sanak keluarga yang telah meninggal, kepada seluruh kita yang cinta Ju. Semoga mereka semuanya hidup berbahagia. Sampai serta bawantu Zuki Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya, namo Amitabha.